Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4374 sampai bab 4376. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Bersamaan dengan suara aneh air yang semakin dekat, Ju Qingxiu melihat bilah-bilah angin yang tak terhitung jumlahnya yang tersusun rapat membelah air laut menjadi paviliun-paviliun, dan semua bilah angin ini memancar dari tiang hitam. Semua bilah angin ini berasal dari kolom hitam. Tujuannya adalah untuk menggunakan bilah angin untuk memotong dua orang yang terperangkap di dalamnya menjadi bubur. Melihat bilah angin yang semakin dekat, dahi Ju Qingxiu berkeringat dingin dan dia tanpa sadar menatap Chen Ping. Dia tidak memiliki tubuh emas tak terpecahkan milik Chen Ping. Dengan kekuatannya saat ini, dia takut dia tidak akan mampu menghalangi bilah-bilah angin ini sama sekali. Namun, Ju Qingxiu tidak punya tempat untuk melarikan diri, karena wilayah laut ini diselimuti dan bilah-bilah angin ada di mana-mana. Satu-satunya harapan Ju Qingxiu adalah Chen Ping akan segera membentuk formasi untuk memblokir bilah angin ini. Jika tidak, ada kemungkinan nyata mereka akan diaduk menjadi bubur oleh bilah angin ini. Akan tetapi, melihat Chen Ping masih berkonsentrasi mengukir formasi, Ju Qingxiu hanya bisa menggertakkan giginya dan berencana untuk melawan bilah-bilah angin ini sendiri. Membantu Chen Ping menahannya sedetik pun adalah sedetik. Bagaimanapun, mereka berdua sekarang adalah belalang di atas tali. Tak satu pun dari mereka dapat menyingkirkan yang lain. Guru, saya minta maaf. Setelah Ju Qingxiu berkata demikian, dia lalu mengeluarkan selembar batu giok yang di atasnya terukir 9 pedang. Inilah buku rahasia sekte 10.000 pedang yang selama ini dicari oleh sang pembudidaya iblis. 9 pedang di atasnya semuanya berbeda bentuk dan ukuran. Ju Qingxiu memegang slip giok di tangannya. Kemudian kekuatan spiritual menghantamnya, dan slip itu berkedip dengan cahaya spiritual. Pada saat yang sama, di belakang Ju Qingxiu, pedang besar perlahan terbentuk. 9 pedang pada kepingan giok itu berkelap-kelip dengan cahaya, lalu mulai bergetar pelan, diikuti oleh 9 pedang yang terlepas dari kepingan giok itu dan melayang di depan tubuh Ju Qingxiu. 9 pedang ini mengikuti pedang raksasa di belakang Ju Qingxiu, bergema dan saling mengonfirmasi. Bersamaan dengan 9 pedang itu, wajah Ju Qingxiu menjadi jelek dan dia berkeringat seperti babi. Tak lama kemudian, 9 pedang itu terus berubah, dan akhirnya muncullah ribuan bayangan pedang. Sudah tidak bisa dibedakan lagi yang mana ilusi dan mana kenyataan. Ju Qingxiu mengayunkan pedangnya dengan kuat, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya bertemu dengan bilah-bilah angin itu. Sedangkan pedang besar yang muncul di belakangnya bergetar hebat, tampaknya hendak mendarat dan melayang ke langit juga. Suara gemuruh terus berlanjut, dan bilah-bilah angin itu terus-menerus meledak. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya untuk sementara menangkis Ju Qingxiu dan daerah mereka, dan semua bilah angin dihancurkan sebanyak mungkin. Gulungan rahasia sekte 10.000 pedang sebenarnya telah diaktifkan. Di atas permukaan laut, Ningxi menatap laut mati. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman dingin. Dan di sampingnya, selusin atau lebih kultivator iblis semuanya dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat ke bawah ke permukaan laut mati yang bergolak. Kekaguman mereka terhadap Ningxi semakin dalam beberapa poin. Kalian ikuti aku, bunuh Ju Qingxiu itu, dan rebut buku rahasia sekte 10.000 pedang. Adapun Chen Ping, serahkan saja padaku. Aku harus membiarkan dia mati tanpa tempat pemakaman. Mata Ningxi sedikit berkaca-kaca, dan dia berkata dengan aura pembunuh. Pangeran Ning,
Kami khawatir tidak akan bisa memasuki Laut Mati. Sang kultivator berpakaian hijau berkata dengan sedikit malu. Jangan khawatir, dengan adanya aku di sini, kamu pasti bisa masuk. Setelah Ningxi selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya pelan, lalu bola api merah melesat mengitari kerumunan, dengan cepat membentuk penghalang di sekeliling setiap orang. Dari jauh, orang-orang ini tampak seperti petugas pemadam kebakaran. Pangeran Ning, tidak bisakah Chen Ping itu dibunuh atau dibiarkan utuh? Bagaimanapun, dia layak dipersembahkan selama 100 tahun. Penggarap iblis lainnya bertanya dengan hati-hati. Mata Ningxi melotot tipis, membuat orang itu ketakutan hingga dia tidak berani lagi membuka mulut. Aku akan memberitahu kalian semua, tidak seorang pun boleh punya ide tentang Chen Ping itu. Aku harus membunuhnya sendiri sebelum aku bisa melakukan itu. Sudah lama sekali, sudah waktunya bagiku untuk mengakhiri dendamku padanya. Ningxi harus membunuh Chen Ping sendiri untuk membalas pembunuhan ayahnya. Dari alam sekuler ke alam surgawi, Ningxi telah mengikutinya selangkah demi selangkah, dan betapa banyak penderitaan yang telah ia tanggung, hanya ia yang tahu. Sekarang dia sendiri telah menjadi seorang kultivator iblis, itu juga sepenuhnya karena Chen Ping. Dimengerti. Melihat ini, kultivator berpakaian hijau itu buru-buru mengangguk dengan bangga. Kalau mereka benar-benar menyinggung Ningxi, mereka takut tidak akan ada satupun yang mau hidup. Lagi pula, Ningxi tidak berada di bawah kendali aliansi penyegel iblis mereka. Sekalipun mereka membunuh mereka, aliansi penyegel iblis tidak akan mampu melakukannya untuk mereka. Setelah berkata demikian, sang kultivator berpakaian hijau memimpin serbuan menuju Laut Mati, diikuti oleh para kultivator iblis lainnya dari belakang, satu persatu melesat turun dari udara bagaikan anak panah yang tajam. Belasan pembudidaya iblis, nafas mereka saling bertautan, seolah-olah mereka adalah seorang raksasa, menyerbu ke Laut Mati sambil meraung, langsung menuju Ju Qingxiu. Ju Qingxiu juga merasakan aura dari selusin pembudidaya iblis dan matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tidak mengerti bagaimana semua pembudidaya iblis ini bisa memasuki Laut Mati, tetapi sekarang bukan saatnya untuk berpikir. Hanya melihat pedang raksasa di belakang Ju Qingxiu, tersarung dengan kuat, 10.000 cahaya keemasan menerangi sekelilingnya dalam sekejap. Ningxi tidak terburu-buru masuk ke Laut Mati, melainkan menatap ke bawah dan mengamati segala sesuatu di laut dari udara. Dan dia terus memadatkan ki iblis hitam dan kemudian memukulkannya ke dalam silinder itu. Belasan kultivator iblis yang dipimpin oleh kultivator berbaju hijau melancarkan serangan ke Ju Qingxiu. Akan tetapi, di bawah penghalang bayangan pedang itu dan pedang raksasa itu, sungguh sulit bagi mereka untuk mendekat untuk sementara waktu. Gulungan rahasia sekte 10.000 pedang ini benar-benar kuat. Anehnya, belasan dari kita tidak memiliki cara untuk mendekatinya. Kultivator berpakaian hijau itu sedikit mengernyit sambil terus menghindari serangan bayangan pedang itu. Kakak, gulungan rahasia sekte 10.000 pedang memang kuat, tetapi juga membutuhkan kekuatan spiritual untuk mendukungnya. Aku ingin melihat berapa lama Ju Qingxiu, seorang wanita, dapat mendukung mereka. Seorang kultivator iblis menghancurkan bayangan pedang dengan telapak tangannya, lalu berkata dengan puas, "Lumayan, dia seorang wanita, dia tidak akan sanggup bertahan lama." Sang pembudidaya berpakaian hijau mengangguk. Lebih dari selusin pembudidaya iblis menahan Ju Qingxiu, sementara Ju Qingxiu berkeringat deras, mengkatalisasi rahasia giok di tangannya,
bayangan pedang dihancurkan sebelum segera muncul. Wajah Ju Qingxiu sudah pucat pasi. Ju Qingxiu dengan kasar menyemburkan darah dari mulutnya. Darah itu langsung menyemprot ke buku rahasia ringkas berbahan giok itu. Disertai kilatan cahaya merah, 9 pedang panjang berwarna merah darah tiba-tiba terbang keluar dari buku rahasia giok sekali lagi. Desir, desir, desir. Semua pedang panjang berwarna merah darah itu melesat ke arah para pembudidaya iblis itu. Namun, dapat dilihat dengan jelas bahwa tubuh Ju Qingxiu gemetar dan telah mencapai batasnya. Cepatlah, cepatlah, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ju Qingxiu berkata sambil melirik Chen Ping yang sedang berkonsentrasi mengukir pola formasi. Chen Ping juga tahu betapa berbahayanya momen ini. Tetapi kali ini dia harus mengukir pola dewa secara keseluruhan sebelum mereka sempat melarikan diri. Kalau tidak, Ningxi ditambah selusin pembudidaya iblis ini sudah cukup bagi mereka untuk minum sepanci air. Sekarang Chen Ping tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk mengikuti Ningxi dan bertarung sampai mati. Ningxi ini punya banyak sekali tipu daya. Chen Ping belum mengetahui kekuatan Ningxi, jadi dia tidak berani bertarung keras. Kalau dia benar-benar menderita kerugian, dengan sifat Ningxi seperti itu, mustahil 100% dia bisa memberi dirinya kesempatan untuk melarikan diri. Ju Qingxiu ini bahkan menggunakan darah esensinya sendiri untuk dikonsumsi. Ini berencana untuk tidak bernyawa. Sang kultivator berpakaian hijau tak dapat menahan diri untuk tidak terkejut saat berhadapan dengan kemunculan tiba-tiba pedang panjang berwarna merah darah itu. Tetapi meskipun 9 pedang panjang berwarna merah darah muncul lagi, mereka tidak dapat menghentikan selusin atau lebih pembudidaya iblis itu untuk mendekat. Setiap kali pedang panjang berwarna merah darah dihancurkan, tubuh Ju Qingxiu akan bergetar sesaat, diikuti dengan muncratan darah. Ju Qingxiu menyemburkan semakin banyak darah, dan nafasnya semakin melemah. Buku rahasia giok di tangannya juga tidak lagi berkedip-kedip cahayanya, dan bayangan pedang yang muncul pun semakin sedikit. Darah menodai pakaian Ju Qingxiu hingga menjadi merah, dan Ju Qingxiu telah menjadi orang yang berdarah saat ini. Dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan perlahan-lahan terjatuh ke tanah, wajahnya seputih kertas. Meski begitu, dia masih membakar darah esensinya dan bertarung melawan para pembudidaya iblis. Apapun pilihannya, itu sama saja dengan kematian, dan Ju Qingxiu tidak lagi peduli dengan hidupnya. Jika Chen Ping punya kesempatan melarikan diri, dia berharap Chen Ping bisa membawa gulungan rahasia sekte pedang pertanyaan bersamanya. Cepat atau lambat dia akan mati. Kakak, apakah Ju Qingxiu ini sudah gila? Dia sedang bersiap untuk bunuh diri. Seorang kultivator iblis menatap penampilan Ju Qingxiu yang berada di dekatnya dan berkata dengan kaget. Dia tahu bahwa dia akan mati cepat atau lambat, dan mati seperti ini juga akan menyelamatkannya dari dimanja oleh kita semua. Awasi gulungan rahasia di tangannya, siapapun yang merebutnya, gulungan itu harus diserahkan kepadaku. Setelah kultivator berpakaian hijau itu selesai berbicara, dia terus mengayunkan pedang panjangnya lurus ke arah Ju Qingxiu. Ju Qingxiu menyaksikannya namun tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Dia hanya bisa menyaksikan kultivator iblis itu semakin dekat padanya. Pada saat ini, Chen Ping telah selesai mengukir pola dewa terakhir, dan seiring dengan selesainya pola dewa terakhir, formasi mantra besar langsung diaktifkan. Berdengung. Disertai suara mendengung, 10.000 cahaya keemasan menyambar keluar, dan formasi agung yang dibentuk oleh pilar-pilar itu, dalam sekejap auranya menjadi liar, bersiul ke segala arah, sementara para pembudidaya iblis yang menyerbu terdorong satu demi satu, bagaikan perahu datar,
tersapu keluar dari laut mati oleh kekuatan yang sangat besar. Pilar-pilar di sekelilingnya juga berada di bawah 10.000 cahaya keemasan ini, telah berubah menjadi kabut hitam yang menghilang. Suatu ketika laut mati bergelombang, kolom air melonjak naik setinggi 10.000 kaki. Sekitar selusin pembudidaya iblis terlempar ke langit oleh kekuatan ini, bahkan siluet mereka pun tidak terlihat. Formasi macam apa ini? Bagaimana bisa sekuat ini? Wajah Ningxi langsung berubah setelah melihat pemandangan ini di udara. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Ping akan meletakkan formasi sekuat itu dalam waktu singkat di dasar laut. Biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Mata Ningxi sedikit menyipit, wajahnya tampak semakin dingin. Semua ki hitam di laut mati diserap Ningxi ke telapak tangannya, dan segera setelah itu, ki hitam tersebut menyatu menjadi tombak panjang. Setelah itu, Ningxi melemparkan tombak itu ke laut mati, dan tombak itu bagaikan petir, menghujam tepat ke posisi Chen Ping. Ningxi ingin melihat apakah formasi Chen Ping yang kuat atau tombaknya yang kuat. Suara mendesing. Tombak panjang itu secepat kilat dan mencapai dasar laut dalam hitungan saat. Pada saat ini, Chen Ping sudah menggendong Ju Qingxiu yang sedang sekarat dan berlumuran darah. Dia menatap Chen Ping dan berkata dengan suara lemah, jangan khawatirkan aku. Carilah cara untuk melarikan diri, dan bawalah buku-buku rahasia sekte 10.000 pedang bersamamu. Jangan biarkan para kultivator iblis itu mengambilnya. Aku tidak bisa pergi, turunkan saja aku. Ju Qingxiu tahu bahwa tidak mungkin bagi Chen Ping untuk melarikan diri jika dia membawanya bersamanya. Jangan khawatir, aku pasti bisa membawamu melarikan diri. Chen Ping menatap Ju Qingxiu dengan mata tegas. Tepat pada saat ini, Chen Ping sedikit mengernyit, lalu mendongak melihat sebuah tombak panjang yang langsung menembus air laut dan meluncur ke arahnya disertai kobaran api yang hebat. Kecepatannya sangat cepat hingga ekstrim, dan saat Chen Ping mendongak, tombak itu sudah tiba di depan matanya. Ujung tombak yang tajam itu seakan mampu menembus segalanya. Air laut di sekitarnya pun terhimpit oleh tombak yang datang dengan cepat itu, membentuk saluran vakum. Cepat pergi, cepat pergi. Melihat ini, Ju Qingxiu buru-buru mendesak Chen Ping untuk melarikan diri dan meninggalkannya sendirian. Namun, Chen Ping memeluk Ju Qingxiu. Namun dia tidak bergerak. Dia tahu bahwa ini adalah Ningxi yang menyerang dengan penuh semangat. Dia ingin melihat apakah formasi yang dibentuk oleh pola ilahinya dapat menahan serangan Ningxi. Ketika Ju Qingxiu melihat Chen Ping tidak mau pergi, dia tiba-tiba mengeluarkan sisa tenaganya dan melepaskan diri dari pelukan Chen Ping dan berusaha mendorong Chen Ping ke samping. Pada saat yang sama, tubuhnya meledak menjadi hujan kabut darah saat dia mencoba memblokir pukulan untuk Chen Ping. Ledakan. Tombak panjang itu langsung meledak pada jarak hanya 1 zhang dari tubuh Ju Qingxiu. Bersambung.